Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abraham Prasto, CGP Angkatan 7 Kota Bandar Lampung dari SMK 1 Bandar Lampung. Saya melakukan kegiatan supervisi ini dengan bentuk refleksi mengenal diri yang nanti akan menjadi bahan untuk mengembangkan kompetensi diri kami sebagai guru. Silakan Pak Tosi perkenalkan diri dulu. Selamat pagi Pak Tosi. Selamat pagi Pak Bram. Ya. Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Tosi Hartino. Saya guru pendidikan anti korupsi di kelas 10 kuliner 1 yang beserta Pak Bram akan melakukan supervisi di kelas 10 kuliner 1 dengan materi berani dan adil. Terima kasih Pak Tosi atas sesi perkenalannya. Bagaimana perasaan Pak Tosi saat akan saya lakukan supervisi? Tentunya sangat senang sekali karena dilakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, dalam hal ini Pak Bram, sehingga saya nantinya tahu hal-hal yang sudah ada dalam diri saya dan kompetensi apa yang belum ada, sehingga nantinya bisa dibantu oleh Pak Bram untuk dikembangkan dan diperbaiki sebagai guru. Kira-kira Pak Tosi apa yang dikembangkan ya dalam proses supervisi nanti ya, baik dari murid maupun dari Pak Tosi sendiri? Tentunya untuk murid Pak Bram, saya ingin sekali hari ini murid bisa mencapai tujuan pembelajaran serta harus meningkatkan keaktifan belajar. Sementara itu untuk pribadi saya ingin mengembangkan kompetensi sebagai guru, terutama bagaimana memenuhi kebutuhan para siswa yang beragam ini, Pak. Apa tantangan Pak Tosi dalam mengajarkan mata pelajaran yang Pak Tosi ambil? Tentu tantangan yang pertama Pak Bram, jadi saya akan mengajar mata pelajaran PAK di kelas 10 ya, yang dimana anak-anak ini perpindahan dari SMP ke SMA, yang dimana PAK ini kalau di SMP masih ikut IPS terpadu, sementara kalau di SMK, di tingkatan SMK ini sudah harus mengajarkan mereka dari materi dasar karena sudah terpisah menjadi mata pelajaran tersendiri. Kira-kira apa yang persiapan apa yang Pak Tosi lakukan untuk supervisi kali ini? Persiapan dari saya sendiri Pak Bram, tentu sebelum masuk ke kelas harus menyiapkan materi, harus mempelajari materi, dan kemudian menyiapkan media pembelajaran agar siswa lebih mudah dalam proses pembelajaran nantinya, Pak. Oke, baik, terima kasih informasi yang saya dapat sebelum kita melakukan supervisi. Terima kasih Pak Tosi ya. Baik, sama-sama Pak Bram, terima kasih kembali.
wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, coba dilihat di bawah mejanya samping kanan kirinya ada sampah atau tidak? Oke, pastikan tempat duduknya bersih agar nyaman untuk belajarnya. Baik anak-anak semuanya, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran akan Bapak absen dulu untuk melihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak, serta keterangannya barangkali ada yang alfa, izin atau tidak. Adida Rizky, Amelia Azahra, Amelia Ramadhani, Andarianto, Anggun Valentina, Arma Yuda, Aurelia, Cika Nabila, Dara Hijratul, Dea Sandra, Dwi Aisyah. Baik, yang tidak hadir berarti satu orang ya, dengan statusnya alfa. Oh, nanti dicek ketua kelas untuk kawan-kawan kita barangkali tidak mengirimkan surat, ada alasannya, lupa atau yang lain sebagainya. Baik anak-anak semuanya, pertemuan terakhir kita Bapak masih ingat sekali, itu tanggal 11 April. Di tanggal 11 April, Bapak masih ingat sekali, di situ Bapak memberikan tugas kepada kalian. Dan Bapak masih ingat sekali, tugasnya itu berbunyi, mohon dikumpulkan sebelum pertemuan kita. Sementara hari ini kita bertemu dan belum ada yang mengumpulkan. Artinya, ini tentu ada konsekuensi atas keterlambatan pengumpulan tugas. Ya. Tugasnya masih ingat apa? Tugasnya apa, Riosi? Bikin lagu. Bikin lagu. Ya. Bikin lagu tentang Tema yang jujur, berani, perusahaan, tanggal, mandiri. Sudah ada kelompok yang mengerjakan atau mencoba membuat liriknya? Belum ada. Sudah ada. Oke. Bapak ingin tahu kesulitan kalian apa sehingga tugasnya nadanya. Selain nada, apa lagi? Coba kelompok mana yang belum membuat lirik sama sekali, angkat tangan. Jujur. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok apa ini? Tema apa? Adil. Oke. Mana kelompok adil, angkat tangan. Oh, ternyata kelompoknya Yosi, ya. 1, 2, 3, 4. Liriknya belum sama sekali. Belum dibuat. Kelompok mana yang sudah membuat liriknya? Liriknya sudah ya? Berarti kesulitannya di baik. Sesuai pertemuan kita yang terakhir, materi kita kemarin sampai di Adil dan Zani, tugasnya membuat lirik lagu. Oleh karena itu, karena hari ini sampai detik ini belum ada yang mengumpulkan, konsekuensi tetap nanti akan Bapak kasih untuk hari ini.
tugasnya untuk kita semua melanjutkan ya. Yang belum selesai akan diselesaikan hari ini, kemudian nanti di akhir pembelajaran akan Bapak berikan konsekuensinya karena keterlambatan mengumpulkan tugas. Oleh karena itu, silakan duduknya berkelompok, yang mandiri-mandiri, yang berani-berani, yang adil-adil, yang peduli. Silakan duduk berkelompok. Tidak bersuara, silakan duduk berkelompoknya. Silakan duduk, tidak bersuara. Terserah Bapak yang kita diskusi dan kalian melanjutkan tugas. Di sini tertulis berani dan adil. Sesuai dengan materi kita yang akan kita ulas sebelum kalian diskusi tentang tugas lirik lagu, berani dan adil ini merupakan salah satu komponen terpenting. Ya, kalian waktu itu sudah membuat PowerPoint yang dimana ada 4 yang akan kita bahas, tapi hari ini kita akan membahas yang 2, yaitu berani dan adil. Siapa yang berani? Apa itu mengungkapkan pengertian berani? Apa? Silakan. Tidak takut. Ada lagi? Berani mengambil keputusan. Ada lagi? Berani berpendapat. Bagus. Ada lagi? Berani bertanggung jawab apa yang sudah dilakukan. Bapak ingin mengambil tentang berani bertanggung jawab. Karena kenapa? Ini ada sangkut pautnya dengan lingkungan di sekolah. Ya. Contoh kecilnya adalah kalau kalian berani untuk jajan ke kantin, artinya kalian harus berani juga bagaimana sampah dari jajanan tersebut tidak dibuang sembarangan. Artinya berani bertanggung jawab. Ya. Yang kedua, ada berani berpendapat. Tadi tepat sekali yang disampaikan. Ini erat kaitannya dengan kesadaran kita berani bertanggung jawab, berani berpendapat. Bagaimana berpendapat di dalam kelas dulu saja. Ketika ada gurunya yang menanyakan apa itu berani, kalian bisa mengungkapkan. Itu salah satu contoh dari perilaku berani, berpendapat. Masalah benar atau tidaknya itu belakangan. Yang penting berani dulu. Itu tentang berani. Ya. Tapi juga ada berani-berani yang ada yang positif, ada yang negatif. Kita harus hilangkan yang berani negatif. Banyak sekali di lingkungan kita. Contoh berani yang negatif kalau di sekolah kita adalah berani untuk lompat pagar karena mau bolos. Ya. Berani untuk merokok di kelas atau di lingkungan sekolah, itu kan nggak boleh. Maka dari itu harus menghindari berani yang negatif, serta harus meningkatkan berani yang positif. Itu sekilas tentang berani.
Yang kedua di sini tentang adil. Adil ini ada adil terhadap Sang Pencipta ya, Allah Subhanahu wa taala, kemudian diri sendiri, kemudian orang lain. Ya. 3 komponen ini harus ada dalam kehidupan kita. Satu lagi di sini adil terhadap lingkungan. Nah, Bapak ingin tahu ya, contoh adil terhadap pencipta kita itu apa contohnya? Adil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana? Taat menjalankan ibadahnya. Berarti Bapak yakin di sini kan nggak muslim semua. Ada yang Kristen, mungkin ada yang Hindu. Berarti kalau kita adil terhadap Sang Pencipta kita, waktunya beribadah harus beribadah. Yang Islam waktunya sholat asar, berarti kalau lagi main berhenti dulu sholat asar. Yang Kristen kalau mau ke gereja biasanya kan hari Minggu ya. Berarti kalau memang udah ada jadwal hari Minggu ke gereja, berarti untuk mainnya nanti, mungkin setelah pulang dari gereja dan seterusnya. Itu berani terhadap pencipta. Ya. Kalau adil terhadap diri sendiri, siapa yang mau berpendapat? Adil terhadap diri sendiri. Ini penting ini. Karena nanti biasanya akan masuk ke dalam soal semesteran. Adil terhadap diri sendiri itu contohnya apa sih? Ini pernah kita ulas. Ada yang tahu? Adil terhadap diri sendiri. Tidak ada yang tahu. Oke, akan Bapak beritahu ya. Adil terhadap diri sendiri ini bagaimana kita mempunyai rasa peduli. Ya. Contohnya adalah kita itu sudah di sekolah dari pagi sampai sore. Ya, berarti kita juga harus adil terhadap diri sendiri. Ada kalanya juga kita butuh istirahat. Berarti kalau pulang sekolah mungkin habis makan malam, berarti waktunya kita mungkin istirahat sebelum sebelum istirahat belajar dulu. Baru istirahat, baru paginya sekolah lagi. Bagaimana adil terhadap diri sendiri. Kemudian adil terhadap orang lain. Contohnya adalah adil terhadap orang lain. Di saat orang lain itu semisal mengantri, kok tiba-tiba kita itu nyelonong duluan, ya nyelonong boy bahasanya. Berarti kita itu nggak adil sama orang lain. Dari tadi udah nunggu, kok tiba-tiba kita menyelonong. Nah, itu sering terjadi dan kalian pasti pernah merasakan itu. Yang terakhir adil terhadap lingkungan. Nah, adil terhadap lingkungan itu simpel, ya, sangat simpel sekali. Contohnya di ruang kelas, ada sawang, kalau kita. Tapi kalau sudah ada yang menemukan asli nada sendiri, tentu nilainya akan berbeda dengan yang nadanya sudah mengcover dari band-band lain. Paham? Nah, berarti tugasnya silakan diskusikan. Yang belum punya lirik, liriknya ditulis. Yang belum punya nada, coba dicari. Tapi di akhir setelah diskusi, Bapak ingin kalian mengumpulkan lirik yang sudah kalian tulis. Paham semuanya? Oke. Kalau paham, silakan didiskusikan. Dimulai dari sekarang. Waktunya sampai 10 menit untuk diskusi.
udah. Ambil. Oke, berarti kan anak-anak semuanya waktunya sudah habis. Baik, letakkan pena, buku, pandang ke depan. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akan ketemu pekan berikutnya dan berikutnya lagi. Tolong ya, setiap mengikuti pelajaran yang serius dan tugasnya jangan sampai telat lagi, karena kalau telat lagi pasti ada konsekuensinya. Terima kasih untuk Bapak. Selamat siang dan selamat mengikuti pelajaran berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abraham Prasto, CGP Angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Hari ini rekan saya Pak Tosi, kegiatan supervisi yang kami lakukan itu Selasa kemarin, ya. Dan yang kiri guru pendamping praktik saya Ibu Hermina. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Pak Abraham. Jadi saya langsung aja Bu ya. Gimana Pak Tosi? Sehat kabar hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat Pak Bram. Oke, terima kasih Pak Tosi ya kerjasamanya dalam kegiatan supervisi ini ya. Sama-sama Pak Bram, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mendampingi saya dalam kegiatan supervisi. Oh ya Pak Tosi kemarin begitu saya lihat langsung ke kelas ya, saya hanya bisa memberikan saran dari kegiatan pelaksanaan supervisi kemarin ya. Kegiatan pembelajaran di kelas Pak Tosi itu sudah baik, antusias siswanya proaktif gitu ya, semangat dalam proses pembelajaran. Namun ada beberapa hal yang mesti kita diskusikan Pak Tosi ya untuk berdepan, yakni memenuhi kebutuhan proses belajar siswa, bahwa ada banyak siswa yang di kelas tersebut masih memiliki kebutuhan belajar yang berbeda seperti yang saya lihat ya. Ada tugas yang diberikan tentang keberanian, ada kalau nggak salah kemarin ada 3 kelompok ya Pak Tosi ya. Ternyata ada potensi yang belum digali oleh Pak Tosi sebelumnya. Kedepannya yakni dalam proses memenuhi kebutuhan belajar siswa, bahwa ada banyak siswa di kelas tersebut dan pasti memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Jadi kita sebagai guru, saya juga guru, Pak Tosi juga guru, sebaiknya kita memenuhi kebutuhan belajar mereka agar hasil belajarnya juga optimal. Baik Pak Bram, terima kasih atas saran-saran yang sangat membangun. Semoga ini bisa saya terapkan untuk kedepannya biar lebih optimal lagi. Oke. Nah, kira-kira apa yang Pak Tosi bisa tanya ke saya kira-kira? Apa ya? Masalah kemarin ya. Ya Pak, jadi kesempatan ini sangat penting sekali karena ada beberapa hal Pak. Salah satunya yang ingin Tosi tanyakan itu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan siswa yang beragam di kelas Pak. Karena kan banyak antara satu dengan yang lainnya seperti itu Pak Bram. Oke. Ini memang saya juga pernah mengalami juga waktu itu. Jadi gini Pak Tosi ya, untuk mengetahui kebutuhan dasar siswa yang berbeda-beda itu ya, ada yang dia memang nggak punya handphone, laptop dan lain sebagainya. Kita sebaiknya melakukan asesmen awal. Kita diagnosis awal dulu, bisa dengan penggunaan angket, wawancara, kemudian kita lengkapi dengan observasi pada saat pembelajaran. Ya, karena ada siswa yang kemampuannya dalam bidang audio, visual atau kinestetik, atau tiga-tiganya dia bisa. Tapi dengan hal seperti itu kita bisa lihat bahwa ternyata siswa ini nggak pas nih kalau kita berikan tugas kalau hanya berupa teori. Sebaiknya kita beri contoh dalam bentuk audio video. Nah itu. Tapi awalnya kita diagnosa awal dulu. Contohnya namanya si Rudi, Wati dan Iwan. Ternyata mereka mampu semua. Audio video dia masuk, kinestetik, pergerakan juga udah oke. Nah itu
mungkin kita aman untuk siswa seperti itu. Tapi kadang-kala ada siswa yang dia kinestesiknya kurang, tapi dia lebih paham kalau kita memberikan audio dan video. Nah itu kita harus memberikan contoh gambar gitu di YouTube dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Itu gambaran nanti ke depannya buat Pak Tosi, termasuk saya juga. Baik Pak Bram, terima kasih atas ilmunya, semoga bisa saya serap dan nanti langsung bisa dipraktekkan di kelas-kelas berikutnya. Terima kasih Pak Bram. Baik, terima kasih juga Pak Tosi. Semoga Pak Tosi bisa menerapkan, saya juga sama bisa menerapkan dengan hal yang tadi kita utarakan tadi, yang kita diskusikan ya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Tosi. Semoga saya Pak Tosi bisa bekerja sama lagi ya, yang kesempatan waktu. Siap. Ya. Baik, bisa saya simpulkan, ternyata memang sebaiknya sebelum kita memberi pelajaran ya capaian tuntasan atau yang pada waktu itu standar kompetensi, yang sebaiknya kita siapkan dulu kepada audien kita atau siswa-siswa kita ya, seperti tadi ya, kita mau dirus awal dulu potensi-potensi apa yang dimiliki oleh siswa, sehingga jika kita memberikan tugas ya, kita sebagai guru nggak egois ya, kita bisa langsung memberikan sesuai dengan kemampuannya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih wawancara saya dengan Pak Tosi didampingi oleh Bu Hermina. Semoga kegiatan pada hari ini lancar dan sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.